Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadaril, mahasiswa dari kampus TIMIK Catur Sakti Kendari, akan memaparkan makalah saya tentang makalah elektronika dasar. Di sini kita tanpa membuang waktu, kita langsung saja masuk ke materi pertama. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Dalam peralatan elektronika yang kompleks, kita akan menemukan komponen-komponen elektronika seperti tahanan, kondensator, transformator, dioda, dan transistor, komponen lainnya. Setiap mahasiswa program studi sistem komputer dituntut untuk dapat mengenal memahami komponen-komponen elektronika tersebut sebelum merakitnya ke dalam bentuk suatu rangkaian. 1/2 Perumusan masalah. Berdasarkan paparan dalam latar belakang masalah, maka rumusan masalah dapat dalam makalah ini adalah mengenal jenis komponen elektronika, atau di sini kita mempelajari tentang mengenal jenis komponen elektronika atau alat-alat komponen dalam elektronika. Tujuan penelitian. Tujuan dari makalah ini agar rekan-rekan mahasiswa elektronika khususnya dan pembaca umum dapat mengukur dan menghitung nilai komponen elektronika sebelum merakitnya menjadi sebuah rangkaian. Bab 2, pembahasan mengenal komponen elektronika. 2/1 Resistor atau tahanan. Pengertian resistor. Resistor atau yang biasa disebut tahanan atau penghambat adalah suatu komponen elektronik yang memberikan hambatan terhadap perpindahan elektron negatif. Resistor disingkat dengan huruf R dan satuannya adalah ohm. Resistor adalah suatu komponen yang berfungsi untuk membatasi arus listrik dan sebagai pembagi tegangan yang menghasilkan tegangan panjar maju dan tegangan panjar mundur sebagai pembangkit potensial output dan potensial input. Kita masuk di jenis resistor. Menurut Prihono Sujito, berdasarkan penggunaannya, resistor dapat dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama, resistor biasa atau yang nilainya tetap adalah resistor penghambat gerak arus yang nilainya tidak dapat berubah. Resistor ini biasa dibuat dari bahan nikelin atau karbon. Yang kedua, resistor berubah atau variabel adalah sebuah resistor yang nilainya dapat berubah, beda dengan yang resistor pertama yang nilainya tidak dapat berubah. Dengan jalan menggeser atau muter togel, sehingga resistor dapat ditetapkan sesuai kebutuhan. Yang ketiga, resistor NTC dan PTS. Resistor NTC atau negatif temperature conveyance adalah resistor yang nilainya akan bertambah kecil bila terkena suhu panas. Yang keempat, LDR atau Light Dependent Resistor adalah jenis resistor yang berubah hambatannya karena pengaruh cahaya. Bila cahaya gelap, yang kedua, kondensator atau kapasitor. Kondensator atau sering disebut sebagai kapasitor adalah suatu alat yang dapat menyimpan energi di dalam medan listrik dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal dan muatan listrik. Satuan dari kapasitor adalah farad. Jenis kondensator. Yang pertama, kondensator tetap yang nilainya
yang nilai kapasitasnya tetap dan tidak dapat diubah adalah kondensator yang nilainya konstan dan tidak dapat berubah-ubah. Kedua, kondensator keramik atau seramik kapasitor yang memiliki bentuk bulat tipis. Yang ketiga, kondensator polyester pada dasarnya sama saja dengan kondensator keramik, bentuknya persegi empat seperti permen, biasanya berwarna merah, hijau, atau coklat. Keempat, kondensator kertas sering juga disebut kondensator pader. Yang kedua, kondensator elektronik atau electronic condenser adalah kondensator yang biasanya berbentuk tabung yang mempunyai dua kutub kaki berpolaritas positif dan negatif. Yang ketiga, kondensator variabel yang nilai kapasitasnya dapat diubah-ubah adalah jenis kondensator yang kapasitasnya bisa diubah-ubah. Kondensator variabel terbuat dari logam yang mempunyai kapasitas maksimum sekitar 100 Rf sampai 500 Rf. Kondensator yang terakhir, kondensator trimmer yang dipasang paralel dengan variabel kondensator berfungsi untuk menetapkan pemilihan gelombang frekuensi. Dua per tiga dioda. Menurut Prihono Sujito, dioda adalah sambungan PN yang berfungsi sebagai penyiarah. Dioda terbuat dari bahan semikonduktor yang saling dipertemukan. Bahan tipe P menjadi sisi anode sebagai bahan tipe N yang menjadi katode. Dioda ini memiliki tegangan halang atau barrier voltage lebih besar dari 0,7 volt. Dioda yang terbuat dari bahan germanium memiliki tegangan halang kira-kira 0,3 volt. Kita masuk di jenis dioda. Yang pertama, dioda penyiarah adalah dioda yang difungsikan untuk menyerahkan tegangan bolak-balik menjadi tegangan searah. Yang kedua, dioda pemancar atau LED adalah dioda yang memancarkan cahaya bila dipancar maju. Yang ketiga, dioda foto atau fotovoltaik digunakan untuk mengubah energi cahaya menjadi energi listrik searah. Yang keempat, dioda laser digunakan untuk membangkitkan sinar laser taraf rendah. Cara kerjanya mirip LED. Yang dioda yang terakhir, dioda zener yang digunakan untuk regulasi tegangan. Kita masuk di transistor. Transistor adalah komponen semikonduktor yang sangat penting dalam dunia elektronik modern. Digunakan dalam rangkaian analog. Transistor ini digunakan dalam amplifier atau penguat dalam rangkaian digital. Transistor digunakan sebagai saklar berkecepatan tinggi. B. Jenis transistor. Dilihat dari tipenya, transistor terbagi dua, itu tipe positif negatif positif dan negatif positif negatif. Tipe transistor yang pertama adalah bipolar junction transistor. Merupakan transistor yang mempunyai dua dioda, terminal positif dan terminal negatifnya yang berdempet. Yang kedua, file efek transistor yang dibagi menjadi dua macam, yaitu junction FET dan JFET adalah
insulated gate FET yang atau dikenal sebagai metal oxide silikon. Kita masuk di induktor. Induktor merupakan komponen elektronik pasif yang dapat menghasilkan tegangan listrik berbanding lurus dengan perubahan sesat dari arus listrik yang mengalir. Besaran induktor ini adalah induktansi dengan lambang L, sedangkan satuannya adalah Henry atau H. Jenis induktor dapat dibagi 3 jenis, yaitu induktor teras udara atau air core, yang kedua induktor teras ferromagnetic atau ferromagnetic core, dan induktor teras ferrit atau ferrit core. Kita masuk di transformator. Transformator adalah komponen yang digunakan untuk mentransfer sumber energi atau tenaga dari suatu rangkaian AC ke rangkaian lain ke rangkaian lainnya. Jenis transformator. Yang pertama, transformator setup adalah trafo yang berfungsi untuk menaikkan tegangan. Yang kedua, transformator step down adalah trafo yang berfungsi untuk menurunkan tegangan atau sebaliknya. Yang terakhir kita masuk ke komponen multimeter. Multimeter adalah suatu pengukur yang dapat digunakan untuk mengukur resistansi, tegangan, dan arus baik gelombang bolak-balik. Jenis multimeter yang pertama multimeter analog. Yang kedua multimeter digital. C. Batas ukur atau range. Batas ukur kuat arus biasanya terdiri dari rangkaian angka-angka 0,25 mA sampai 25 mA. Batas ukur tegangan terdiri dari angka 10 sampai 1000. Batas ukur 10 berarti tegangan maksimal yang dapat diukur adalah 10 volt. Batas ukur 50 berarti tegangan maksimal yang diukur adalah 50 volt dan seterusnya. Materi yang terakhir, batas ukur OHM terdiri dari angka X1 sampai X10.000. Untuk batas ukur X1, hasil pengukuran dapat langsung dibaca dengan papan skala pada satuan W. Untuk batas ukur kali X10, hasil pengukurannya dibaca pada papan skala dan dikali 10 pada satuan W. Cukup itu saja yang bisa saya paparkan pada makal saya. Lebih dan kurangnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.